Catatan Presiden RI. Presiden mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan mendukung pelaksanaan pemilu 2024 agar dapat berjalan dengan baik. Saya ingin mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga pemilu ini berjalan jujur dan adil, prosesnya lancar, serta hasilnya yang baik dan terpercaya. Dan kepada seluruh aparat negara, saya sudah bolak-balik saya sampaikan, baik ASN, TNI, Polri, harus bersikap netral dan tidak memihak. Tapi aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu. Misalnya, bantuan pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah-wilayah terluar. Yang tidak bisa dilakukan oleh kita, bisa dibantu oleh aparat negara, baik TNI maupun Polri. Presiden menekankan semua elemen masyarakat dapat hidup rukun di tengah perbedaan yang ada. Perbedaan pandangan itu akan semakin wajar dalam kehidupan modern sekarang ini. Tetapi pilihan untuk hidup rukun dan penuh kasih sayang adalah sebuah pilihan terbaik yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita semuanya, yang harus kita perjuangkan dan harus kita tumbuh suburkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, di tengah tantangan kehidupan dunia yang berat, yang ditandai dengan krisis pangan, yang ditandai dengan krisis ekonomi, yang ditandai dengan perselisihan antar bangsa, bahkan ditandai dengan peperangan, kita harus ingat dan waspada. Inilah catatan Presiden RI, catatan kegiatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutomo Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Rabu 27 Desember 2023, Presiden Joko Widodo menghadiri perayaan Natal Nasional tahun 2023 di Gereja Bentani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Presiden meminta agar seluruh masyarakat memaknai Natal dengan penuh kasih sayang dan persaudaraan. Presiden menekankan semua elemen masyarakat dapat tetap hidup rukun di tengah perbedaan yang ada. Menurut Presiden, perbedaan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan modern saat ini. Kita ingin terus memberikan contoh kepada dunia bahwa keberagaman itu adalah hukum alam yang tidak terhindarkan. Bahwa perbedaan agama, perbedaan pandangan itu akan semakin wajar dalam kehidupan modern sekarang ini. Tetapi pilihan untuk hidup rukun dan penuh kasih sayang adalah sebuah pilihan terbaik yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita semuanya, yang harus kita perjuangkan dan harus kita tumbuh suburkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada di tengah berbagai krisis dan perselisihan antar bangsa yang ada saat ini sedang melanda banyak negara di dunia. Presiden Joko Widodo menilai perselisihan antar bangsa hanya akan membawa kemunduran peradaban. Rabu 27 Desember 2023, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Pasar Rogo Jampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Presiden menegaskan bahwa bantuan langsung tunai BLT bagi masyarakat yang terdampak fenomena El Nino merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Meski saat ini belum terlihat, Presiden Joko Widodo meyakini daya beli masyarakat akan meningkat setelah penyaluran BLT El Nino selesai dilakukan. Masih di hari Rabu 27 Desember 2023, Presiden Joko Widodo juga melakukan penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat
yang digelar di gelanggang olahraga Gor Delta, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mempercepat penyelesaian urusan sertifikat tanah milik masyarakat. Presiden mendorong agar urusan sertifikat tanah di seluruh Indonesia dapat selesai pada tahun 2024 mendatang. Inilah usaha kita mempercepat yang namanya pensertifikatan tanah. Tahun depan kira-kira mungkin di seluruh Indonesia masih ada 6 jutaan, tapi moga-moga juga bisa diselesaikan. Ini kita ingin mati-matian agar tahun depan itu bisa diselesaikan, tapi kalau kepleset mungkin masih 6 juta. Artinya tahun depannya lagi sudah semua lahan tanah di Indonesia, di negara kita sudah pegang sertifikat semuanya. Ini kerja keras mati-matian dari kantor BPN kabupaten, kantor BPN di provinsi, juga kantor BPN di pusat. Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki. Presiden menilai bahwa penyelesaian sertifikat tanah mampu meredam permasalahan konflik lahan di daerah-daerah. Presiden mengaku bersyukur atas urusan sertifikat tanah yang saat ini telah selesai. Kamis 28 Desember 2023, Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian sinyal BTS 4G, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti, dan akses internet di desa tertinggal, terdepan, terluar 3T, serta pengoperasian dan integrasi satelit Republik Indonesia yang digelar di BTS Bobong Baru Utara, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Presiden menekankan pentingnya pembangunan konektivitas untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memperkuat persatuan bangsa. Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah membangun sejumlah infrastruktur konektivitas di tanah air, salah satunya melalui pembangunan BTS 4G. Kita membutuhkan yang namanya konektivitas untuk menjangkau, untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang lain, satu provinsi ke provinsi yang lain, satu daerah ke daerah yang lain, dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sudah membangun berbagai infrastruktur konektivitas, kita juga membangun tol langit agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara ke dunia digital, termasuk dalam pembangunan BTS. Presiden menyoroti pembangunan BTS yang sempat terhambat karena adanya masalah tindak pidana korupsi. Presiden menegaskan agar pembangunan BTS tetap berlanjut demi kepentingan masyarakat. Sabtu 30 Desember 2023, Presiden Joko Widodo menghadiri rapat konsolidasi nasional 2023 dalam rangka kesiapan pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Presiden menekankan seluruh jajaran KPU untuk memantapkan kesiapan pemilu 2024. Presiden menyebutkan KPU harus siap melaksanakan pemilu 2024 yang dinilai lebih kompleks agar tetap berjalan jujur dan adil. Tidak ada kata yang lain, KPU dari pusat sampai daerah harus siap. Siap menjalankan pemilu yang jujur dan adil, yang dipercaya oleh rakyat. Dan pemilu 2024 tinggal 45 hari. Waktunya sudah sangat dekat. Semuanya harus siap. Memang pemilu tahun 2024 ini sangat kompleks. Ini pemilu serentak, Pilpres, DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten dan kota. Dan melibatkan angka terakhir yang saya terima 204.807.222 orang. Di 38 provinsi, 514 kabupaten dan kota. 7.277 kecamatan. 83.771 desa.
melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh. Kita bisa bayangkan betapa sangat kompleks pemilu kita ini. Sangat kompleks sekali. Dan semua ini adalah perintah undang-undang, harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita harus pastikan tata kelolanya baik. Kesiapan petugas juga harus baik. Ketersediaan logistik juga harus baik. Distribusi logistiknya juga harus baik. Dan kesiapan sistem dan teknologinya juga harus baik. Jangan sampai ada yang tercecer satupun, semuanya harus baik. Dan tidak boleh ada yang salah termasuk aspek teknisnya. Hati-hati mengenai ini. Hal-hal yang kecil harus kita perhatikan secara detail. Sebab keteledoran teknis bisa berimplikasi politis. Bisa berimplikasi politik, bisa merembet kemana-mana, yang dapat mengganggu kondusivitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi pemilu kita. Sehingga saya mengajak jaminan kehandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik, harus transparan, terbuka, jangan sampai terjadi pertasan, hati-hati mengenai ini. Sekali lagi, karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik. Dan saya ingin mengingatkan kita berada di era yang serba digital. Sedikit saja ada ketidakcermatan, langsung mengganggu kepercayaan masyarakat. Hal semacam ini yang tidak boleh terjadi. Semua kita bersama-sama harus menjaga ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya ingin mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga pemilu ini berjalan jujur dan adil, prosesnya lancar, serta hasilnya yang baik dan terpercaya. Dan kepada seluruh aparat negara, saya sudah bolak-balik saya sampaikan, baik ASN, TNI, Polri, harus bersikap netral dan tidak memihak. Tapi aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu. Misalnya, bantuan pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah-wilayah terluar. Yang tidak bisa dilakukan oleh kita, bisa dibantu oleh aparat negara, baik TNI maupun Polri. Kemudian KPU juga betul-betul netral, tidak memihak, bertindak sesuai aturan saja. Ini bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai. Ya kan? Apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan. Ini yang harus sekali lagi kita jaga bersama-sama, jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita. Selain itu, KPU harus memastikan setiap warga negara yang mempunyai hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya secara baik, secara langsung, bebas, rahasia, dan tanpa diskriminasi. Layani semuanya mereka ini. Kita harus mengajak para pemilih menjadi pemilih yang cerdas. Jangan
percayai yang namanya hoax, apalagi yang bisa menyulut konflik dan perpecahan. Pendidikan politik harus dilakukan secara masif, tidak saja mengedukasi tentang tahapan pemilu, tetapi juga mengajak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas. Saya yakin KPU mampu menjalankan tugas dengan baik. Pemerintah mendukung sepenuhnya agenda kerja KPU agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Pemilu berjalan dengan baik, sukses, dan lancar. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan mendukung pelaksanaan pemilu 2024 agar dapat berjalan dengan baik. Lebih lanjut, Presiden menekankan selain mendukung pelaksanaan pemilu, jajaran ASN, TNI, dan Polri tetap harus menjaga netralitasnya. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Utama Budi, Muslihun, dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.